Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok Business Big Data mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prediksi Customer Purchase pada E-commerce menggunakan algoritma Decision Tree dengan pendekatan CRISP DM. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ahmad Fuad Rashid, Khairul Anam, dan Ilham Nur Rahman dari program studi S1 PJJ Manajemen Universitas Siber Asia. Makalah ini kami susun untuk memenuhi tugas semester genap mata kuliah Business Big Data. Dalam pemaparan kali ini, kami mencoba menjawab satu pertanyaan sederhana, yaitu dari sekian banyak pengunjung sebuah toko online, siapa yang sebenarnya akan membeli, dan bisakah kita memprediksinya dari data yang sudah ada. Presentasi ini akan kami bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pendahuluan mengenai mengapa topik ini penting dan apa yang ingin kami jawab. Kedua, tentang tinjauan pustaka mengenai konsep big data, data mining, CRISP DM, e-commerce, dan decision tree. Ketiga, metodologi penelitian mengenai dataset yang kami gunakan, perangkat, dan 6 tahapan CRISP DM. Yang keempat, mengenai hasil data pembahasan, mengenai metrik evaluasi model dan interpretasi prestasinya. Yang terakhir, kesimpulan dan saran untuk pengembangan. 3 angka di layar menjadi pijakan kami. Menurut laporan data Reportal Digital 2025, Indonesia memiliki lebih dari 212 juta pengguna internet dengan penetrasi sekitar 74,6% dari total populasi. Dan berdasarkan laporan e-Kanami SEA 2024 dari Google, Temasek, dan Bain, nilai GMP ekonomi digital Indonesia mencapai sekitar 90 miliar dolar US, terbesar di Asia Tenggara. Artinya, setiap hari platform e-commerce menghasilkan data dalam jumlah yang luar biasa besar. Tapi terdapat satu masalah. Tingginya jumlah kunjungan tidak otomatis berarti tingginya penjualan. Banyak pengunjung yang hanya melihat-lihat produk, membandingkan harga, membaca ulasan, bahkan sudah memasukkan barang ke keranjang, tapi tidak menyelesaikan transaksi. Di sinilah masalah bisnisnya. Kalau perusahaan menyebar promosi ke semua orang, biayanya akan sangat besar, tapi tidak efisien. Maka perusahaan perlu tahu pelanggan dengan karakteristik seperti apa yang benar-benar berpotensi membeli. Pertanyaan inilah yang kami coba jawab dengan pendekatan data mining. Dari latar belakang tadi, kami merumuskan 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana metode QuickDM diterapkan dalam proses prediksi customer purchase. Yang kedua, bagaimana model prediksinya dibangun menggunakan algoritma decision tree. Yang ketiga, seberapa baik kinerja model tersebut jika diukur dengan metrik klasifikasi seperti akurasi, precision, recall, dan advanced score. Dan yang keempat, bagaimana hasil prediksi ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung keputusan bisnis. 4 pertanyaan ini akan terjawab berurutan di bagian metodologi dan hasil pembahasan berikutnya. Masuk ke tujuan dan manfaat penulisan. Tujuan penulisan pada dasarnya sejajar dengan perumusan masalah tadi, yaitu menerapkan CRISP DM secara utuh dan dari business understanding sampai deployment, membangun model decision tree, menganalisis kinerjanya, dan memberikan rekomendasi pemanfaatannya. Dari sisi manfaat, secara teoritis, makalah ini memperkaya kajian big data, data mining, dan business intelligence. Secara praktis, bagi perusahaan e-commerce, hasilnya bisa menjadi dasar penentuan target promosi dan program loyalitas. Kemudian bagi akademisi bisa menjadi referensi dan bahan pembelajaran. Dan bagi kami sendiri sebagai penulis, merupakan kesempatan untuk mempraktekkan langsung teori yang setelah dipelajari. Berikutnya masuk ke konsep big data. Big data adalah kumpulan data yang sangat besar, tumbuh sangat cepat dan berasal dari beragam sumber, sehingga tidak lagi bisa diolah optimal dengan metode konvensional. Awalnya dikenal konsep 3V dari Doug Leone, yaitu volume, velocity, dan variety. Seiring waktu berkembang menjadi 5V dengan tambahan veracity dan value. Veracity berbicara soal kualitas dan keakuratan data. Data yang kotor akan menghasilkan kesimpulan yang menyesatkan. Kemudian untuk value, menekankan bahwa data harus memberikan manfaat yang nyata. Ini yang paling relevan dengan makalah kami, karena data pelanggan baru bernilai kalau bisa diubah menjadi keputusan bisnis. Di industri e-commerce, setiap aktivitas pengguna meninggalkan jejak digital, dan jejak inilah bahan baku analisis kami. Kemudian data mining adalah proses menemukan pola dan pengetahuan bernilai dari data berukuran yang besar. Menggunakan teknik statistik, machine learning,
dan kecerdasan buatan. Perlu ditegaskan, data mining bukan berdiri sendiri. Ia adalah inti dari proses Knowledge Discovery in Database atau KDD yang dimulai dari seleksi data, pembersihan, transformasi, lalu proses mining, dan diakhiri evaluasi serta interpretasi. Data mining punya 5 fungsi utama, yaitu klasifikasi, prediksi, klasterisasi, asosiasi, dan deskripsi. Dalam makalah ini, kami memakai fungsi klasifikasi, yaitu mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas purchase atau non-purchase. Klasifikasi termasuk supervised learning, karena model dilatih memakai data yang sudah berlabel. Berikutnya, CRISP-Team dikembangkan oleh Chapman et al. Pada tahun 2000. Dan sampai sekarang menjadi standar yang paling banyak dipakai dalam proyek data mining, baik di penelitian maupun industri. Ada 6 tahapan. Business understanding untuk memahami masalah bisnisnya, data understanding untuk mengenali datanya, data preparation untuk menyiapkan data, modeling untuk membangun modelnya, evaluation untuk mengukur performanya, dan deployment untuk menerapkan hasilnya. Kami memilih Crisp Team karena kerangkanya sistematis, jadi setiap langkah bisa ditelusuri dan dievaluasi. 2 tahap yang kami tandai kuning yaitu modeling dan evaluation akan menjadi fokus pembahasan. Cabang dan lymph node yang berisi hasil akhir klasifikasi. Cara kerjanya, data dibagi berulang berdasarkan atribut yang paling baik dalam membedakan kelas. Pemilihan atributnya memakai ukuran seperti information gain, gain ratio, atau Gini index tergantung algoritmanya. Misalnya ID3, C4.5, atau CRT. Hasil akhirnya berupa aturan if then. Kelebihannya mudah dipahami, bisa mengolah data numerik atau kategorikal, dan komputikasinya cepat. Kelemahannya rentan overfitting jika pohonnya terlalu kompleks, sehingga sering perlu dilakukan pruning. Alasan utama kami memilih algoritma ini adalah interpretabilitasnya. Manajer pemasaran tidak butuh model yang seperti kotak hitam. Mereka hanya cukup tahu atribut apa yang membuat seseorang membeli. Kemudian desain penelitian. Masuk ke metodologi, penelitian ini bersifat eksperimental dengan pendekatan data mining, memakai kerangka CRASP-TM. Seluruh pengolahan data kami lakukan di Altar AI Studio Educational versi 2026.1.1 yang merupakan pengembangan dari RapidMiner. Yang paling digarisbawahi adalah metode validasinya. Kami tidak sekedar membagi data menjadi data latih dan data uji satu kali, tapi memakai tenfold cross validation. Jadi dataset dibagi menjadi 10 bagian. Pada setiap iterasi, 9 bagian dipakai melatih model dan satu bagian dipakai untuk menguji, seperti ilustrasi yang ada di bawah. Proses ini diulang 10 kali sampai semua bagian pernah menjadi data uji. Tujuannya yaitu agar hasil evaluasi lebih objektif dan tidak kebetulan bagus karena pembagian data yang beruntung. Kemudian dataset yang kami gunakan adalah Customer Purchase Dataset yang kami peroleh dari Kaggle, salah satu platform penyedia dataset publik untuk keperluan penelitian dan pembelajaran data science. Jumlahnya ada 1.000 data pelanggan. Atribut prediktornya mencakup usia, jenis kelamin, pendapatan tahunan, lama mengakses situs, jumlah halaman yang dikunjungi, riwayat pembelian sebelumnya, perangkat yang digunakan, dan penggunaan diskon. Sementara variabel targetnya adalah atribut purchase dengan 2 kelas, yes untuk pelanggan yang melakukan pembelian
dan no untuk yang tidak. Karena hanya ada dua kelas, termasuk klasifikasi biner atau binominal classification. Atribut customer underscore ID kami buang karena hanya berfungsi sebagai penomoran dan tidak punya daya prediksi. Tahapan penelitiannya untuk tahapan pertama itu ada business understanding. Di sini kami menetapkan permasalahannya, yaitu memprediksi kemungkinan pelanggan membeli berdasarkan karakteristiknya dengan target label purchase yes atau no. Manfaat bisnis yang diharapkan adalah promosi yang lebih tepat sasaran dan biaya pemasaran yang lebih efisien. Kemudian tahap kedua yaitu data understanding. Dataset kami impor ke Altair AI Studio, lalu kami identifikasi jumlah atribut dan jumlah datanya, mengamati tipe data tiap atribut, serta memeriksa apakah ada missing value, data duplikat, atau inkonsistensi. Kemudian tahap ketiga yaitu data preparation. Di sini kami memakai operator set rule untuk menjadikan atribut purchase sebagai label. Lalu select attributes untuk memilih atribut yang relevan saja. Tahapan ini merupakan tahapan yang krusial karena kualitas data sangat menentukan performa dari model kami. Kemudian tahap keempat yaitu modeling. Operator decision tree kami letakkan di bagian training di dalam blok cross validation. Lalu operator apply model menerapkan model tersebut ke data uji di bagian testing. Tahap kelima yaitu evaluation dan ini merupakan tahapan yang paling penting. Kami memakai operator performance binomial classification untuk menghitung 9 parameter sekaligus, yaitu accuracy, classification error, kappa, AUC, precision, recall, F1 measure, sensitivity, and specificity. Kami juga melihat confusion matrix dan KOVA ROC. Kami sengaja tidak berhenti di accuracy saja. Alasannya nanti akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Kemudian tahapan keenam yaitu deployment, yaitu bagaimana model ini dipakai perusahaan untuk mengenali pelanggan potensial dan menyusun strategi promosi. Nah, kemudian ini adalah rangkuman seluruh hasil evaluasi model kami. Bisa dilihat dari bentuk grafiknya, ada dua batang yang sangat panjang, yaitu specificity sebesar 95,46% dan accuracy sebesar 84,50%. Kemudian ada jurang yang cukup dalam ke precision, yaitu sebesar 39,6%. Kemudian F1 measure sebesar 24,39% dan recall yang hanya 17,73%. Kemudian di sebelah kanan kappa itu hanya 0,163 yang termasuk kategori slight agreement dan AUC sebesar 0,617 yang termasuk ke dalam kategori poor classification. Kemudian sensitivity nilainya sama dengan recall yaitu sebesar 17,73%. Nah, di sini jika kita hanya melihat dari accuracy, model ini terlihat sangat baik. Tetapi begitu kita melihat metrik lainnya, ceritanya menjadi berbeda. Justru kesenjangan inilah temuan paling menarik dari penelitian kami dan akan kami bedah satu per satu. Kemudian analisis accuracy dan classification error. Nah, untuk accuracy sebesar 84,50%, di sini berarti model berhasil mengklasifikasikan sekitar 84
dari setiap 100 data pelanggan secara benar. Ini menunjukkan bahwa decision tree mampu membentuk aturan keputusan yang efektif dari atribut-atribut pelanggan. Sisi sebaliknya adalah classification error. Nah, di sini sisi classification error ada sebesar 15,50%, yang mana artinya sekitar 15 dari 100 data itu masih salah klasifikasi. Kesalahannya ada dua jenis, yaitu false negatif, di mana pelanggan yang sebenarnya membeli, tetapi diprediksi tidak membeli, sehingga perusahaan kehilangan peluang penjualan. Serta false positif, di mana pelanggan yang sebenarnya tidak membeli, tetapi diprediksi membeli, sehingga biaya promosi terbuang. Tapi di sini ada catatan penting, yaitu di mana data set dengan distribusi kelas yang tidak seimbang, accuracy bisa terlihat tinggi meskipun model sebenarnya lemah mengenali kelas minoritas. Karena itu, kami akan lanjut ke metrik berikutnya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Setelah kita melihat tingkat akurasi awal, mari kita bedah lebih dalam mengenai seberapa andal model yang kita pakai dalam prediksi customer purchase melalui nilai kappa dan area under curve atau AUC. Jadi terlihat eh, nilai kappa berada di angka 0,163 masuk ke kategori slide agreement, dan untuk AUC berada pada angka 0,617 dan masuk kategori poor classification. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jadi meskipun akurasi terlihat tinggi, nilai kappa yang rendah membuktikan bahwa akurasi tersebut didominasi oleh kelas mayoritas, yaitu pelanggan yang tidak membeli. Fenomena ini sangat umum pada imbalance dataset. Nilai AUC 0,617 juga menunjukkan bahwa kemampuan model dalam membedakan mana pembeli dan non-pembeli belum bekerja secara optimal. Singkatnya, pada model yang kami pakai masih sedikit lebih baik dari tebakan acak. Namun, untuk perbaikan ke depan, kita perlu menerapkan teknik penyeimbangan data seperti SMOTI atau melakukan tuning parameter pada decision tree. Kemudian analisis precision recall dan F1 measure. Mari kita cermati metrik evaluasi yang sangat krusial bagi tim operasional dan pemasaran. Nilai precision 39,06%. Ini artinya dari seluruh pelanggan yang diprediksi akan membeli, hanya 39% yang benar-benar melakukan transaksi. Sehingga terjadi banyak false positif. Di sisi lain, recall menunjukkan angka 17,73%. Model ini hanya mampu menjaring sekitar kurang dari 18% total calon pembeli yang sebenarnya, yang berarti banyak false negatif. Karena kedua metrik penyusunnya rendah, nilai F1 measure berada di angka 24,39%. Karena F1 measure sendiri merupakan rata-rata harmonis, precision, dan recall. Implikasi bisnisnya, bagi bisnis e-commerce, ini memberi dua tantangan besar. Precision rendah membuat biaya promosi membengkak karena salah sasaran. Sedangkan recall rendah membuat kita kehilangan omset atau peluang omset dari calon pembeli potensial yang terlewat. Penggunaan algoritma ensemble seperti random forest atau XGBoost diperkirakan dapat mendongkrak performa metrik ini. Kemudian mari kita bandingkan kontras yang menarik antara sensitivity dan specificity pada model yang kita pakai. Nilai sensitivity atau recall untuk kelas positif sebesar 17,73%.
Angkanya mempertegas bahwa sebagian besar pelanggan potensial gagal dikenali oleh sistem. Sebaliknya, nilai specificity mencapai angka yang sangat tinggi, yaitu 95,46%. Ini merupakan nilai tertinggi dari metrik yang kita debatkan. Artinya, model ini sangat paham dan andal dalam mengenali pelanggan yang tidak akan membeli. Karena kecenderungannya yang lebih sering menebak tidak membeli, fokus utama pengembangan eh, kami berikutnya adalah meningkatkan sensitivity agar tidak ada pelanggan potensial yang luput dari jangkauan pemasaran. Untuk meringkas seluruh temuan kita tadi, mari kita lihat peta kekuatan dan keterbatasan model secara utuh. Dari sisi kekuatan, model memiliki akurasi keseluruhan 84,50%. Sangat andal dalam menyaring calon non-pembeli, yang dibuktikan dengan specificity 95,46%. Dan pohon keputusannya sangat mudah dipahami oleh tim bisnis. Untuk sisi keterbatasannya, model kesulitan mengenali calon pembeli yang ditunjukkan pada recall 17,73% dan precision 39,06%, serta daya diskriminasi keseluruhannya masih lemah. Kappa masih 0,163 dan AUC 0,617. Indikasi kuat adanya ketidakseimbangan distribusi kelas pada dataset. Untuk kesimpulan dan strategi bisnisnya, kesimpulannya, saat ini model decision tree lebih cocok digunakan sebagai alat penyaring atau filter untuk membuang daftar non-pembeli, ketimbang sebagai alat untuk berburu calon pembeli. Untuk pemasaran berbasis prediksi yang presisi, kita tetap butuh optimasi lanjutan. Untuk kesimpulan, kita telah menemukan 4 poin utama yang dapat kita simpulkan dari penelitian ini. Yang pertama, metodologi CRISP DM berhasil kita terapkan secara terstruktur dari tahap pemahaman bisnis hingga deployment. Yang kedua, model prediksi customer process berbasis decision tree berhasil dibangun dan menghasilkan rule yang transparan. Ketiga, secara performa teknis, akurasi tinggi atau 84,50% dan specificity 95,46%, namun precision 39,06%, recall 17,73%, sehingga F1 measure-nya 24,39%. Dan kappa juga 0,163 dan AUC 0,617 yang membuktikan bahwa model kurang optimal mengenali pelanggan yang benar-benar berpotensi membeli. Kemudian yang terakhir atau keempat, hasil prediksi ini sudah bisa dijadikan pendukung keputusan bisnis. Namun dengan catatan, penggunaannya harus tetap dikombinasikan dengan business judgment serta strategi pemasaran konvensional, mengingat keterbatasan model yang dipakai saat ini. Untuk saran dan arah pengembangan, sebagai langkah konkret ke depan, kami menyarankan 4 arah pengembangan untuk meningkatkan efektivitas model ini. Yang pertama, perluasan dataset. Menambah atribut penting seperti riwayat transaksi, frekuensi belanja, dan mungkin interaksi aktivitas pelanggan. Kemudian yang kedua, penyeimbangan dan optimasi. Menerapkan SMOTI dan hyperparameter tuning agar struktur pohon keputusan lebih seimbang. Yang ketiga, perbandingan algoritma. Membandingkan decision tree dengan random forest, gradient boosting, XGBoost maupun SVM. Atau bisa juga naive Bayes, KNN, gradient boosting mau ya. Kemudian yang terakhir untuk implementasi sistemnya, mengembangkan model ini menjadi dashboard analitik yang terintegrasi langsung dengan sistem e-commerce secara real time. Eh, Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.